Hai, apa kabar kawan-kawan dan adik-adik yang saya banggakan. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Impron, pengurus BEM Badan Eksekutif Mahasiswa STIN Al-Ansyar. Nah, ada salah satu program saya, yaitu sebenarnya sudah lama saya informasikan, cuman mohon maaf baru kali ini saya bisa merealisasikannya program tersebut. Apa itu? Yaitu Q&A. Anda bertanya dan kami menjawab. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan dari adik-adik yang kita pilih dan mau kita jawab. Sebenarnya ini cuma sharing-sharing pendapat pribadi dan harapannya bisa tukar-tukar informasi, pendapat tentang yang adik pertanyakan ke kita. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dari mahasiswi semester 7, namanya Hasrat. Oke, pertanyaannya, bagaimana sih yang harus dilakukan mahasiswa agar menjadi orang yang berintelektual? Oke, ini bicara tentang intelektual. Sebelum kita membahas bagaimana yang caranya, alangkah baiknya kita memahami dulu tentang konsep intelektual. Bahasa mudahnya, intelektual itu adalah kaum yang cerdas, yang berakal dan berpikir jernih sesuai dengan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya dari penelitian Mimin, ya maksudnya teman-teman pengurus BEM, kami mencoba untuk membaca beberapa referensi dan ternyata ada beberapa hal nih yang dapat membuat belajar kita menjadi efektif dan tentunya menambah wawasan kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Oke teman-teman, daripada penasaran, maka saya langsung share ada tips bagaimana cara kita meningkatkan belajar agar lebih keren. Ada 7M. Yang pertama adalah membaca. Ya, kenapa sih harus membaca nih teman-teman? Pasti bingung. Makanya M yang pertama harus dibuang, yaitu malas. Walaupun baru pertama kali memulai membaca, tapi percayalah bahwa seperti dalam agama kita, Allah menurunkan ayat yang pertama itu bunyinya Iqra. Artinya apa? Bacalah. Karena apa? Membaca itu bisa mendownload pengetahuan yang mungkin disusun beberapa tahun hanya dalam sekejap, hanya dalam beberapa menit saja. Makanya banyak orang-orang di luar sana itu sukses. Karena apa? Membiasakan dengan konsisten membaca. Tentunya membaca hal-hal yang positif. Bisa membaca buku, membaca media internasional, bukan hanya membaca status dia saja. Nah, oke, M yang selanjutnya adalah menulis. Mungkin kalian bakal bilang, kan bisa diketik, kan bisa difotokopi juga. Nah, lihat nih, ada penelitian dari seorang psikolog namanya Pam Muller dan Daniel Oppenheimer dari University California. Ternyata mencatat melalui kertas itu dapat memperkuat daya ingatnya. Dan ada juga, kalian pasti pernah dengar apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, ikatlah ilmu dengan mencatat. Oke, kita sampai ke M ketiga. M ketiganya adalah mind map. Mind map atau peta pikiran ini proses di mana kita mengurai materi secara lebih rinci. Dengan menggunakan mind map dalam catatan kita ini, otak kita lebih dapat terkonsep ya, lebih rinci, dan kita dapat memahami alur dari kerangka materi tersebut secara lebih tepat. Selanjutnya adalah M keempat. Apa itu M keempat? Yaitu menjelaskan. Nah, ketika kita sudah dapat ilmu dan kita mengajarkan, itu akan membuat kita jadi lebih bisa mendalami pengetahuan kita. Makanya Albert Einstein berkata, jika kamu tidak bisa menjelaskan suatu hal dengan sederhana, itu artinya kamu belum benar-benar memahaminya. Jadi, ini salah satu indikator kita faham adalah kita bisa membuat orang lain faham. Oke, kita sudah sampai ke M yang kelima, yaitu menanyakan.
Ini siapa teman-teman yang saat ini masih malu bertanya? Nih, waduh, pengen nanya tapi takut dikira pertanyaan nggak berbobot, takut dikatain teman, wah gitu aja ditanyain. Nah, itu sering kita prasangka seperti itu. Jangan malu teman-teman semua, karena salah satu ciri pembelajar itu adalah aktif, dan salah satu aktif itu adalah bertanya. Bertanya itu bukan berarti bodoh, justru bertanya itu adalah tanda otak kita aktif bekerja. Kita punya rasa ingin tahu yang tinggi. Semakin kita aktif, maka semakin mudah pelajaran itu kita pahami dengan cepat. Oke teman, jadi kita sudah sampai ke 6. M yang ke-6 ini adalah mencoba. Di zaman yang serba cepat begini, banyak hal yang berubah. Gak ada cara lain selain mencoba, explore. Sehingga masalah yang kita temui dalam percobaan itu akan membuat kita untuk belajar. Jadi kita gak akan tahu nih sebelum kita mencoba. Jadi habiskanlah masa-masa pembelajaran ini dengan banyak mencoba hal-hal baru. Dengan membuat teman-teman belajar lagi, dan lagi. Tapi harus dipastiin kita mencobanya harus hal-hal yang positif dan manfaat tentunya. M yang ke-7 adalah membiasakan. Nah, ini yang biasanya sulit. Kebiasaannya kita mulai aja sulit. Ada yang mulai tapi akhirnya nggak mampu untuk menuntaskan. Nah, makanya kita perlu yang namanya konsistensi untuk membiasakan ini. Sehingga kita sudah memulai membaca dan menulis itu, kita akhirnya bisa terus melakukan hal itu dengan konsisten. Hal-hal baik itu insya Allah akan membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang intelektual. Nah, sekian adik-adik dan teman-teman semua. Semoga dengan tips 7M tadi, teman-teman dan semua bisa jadi pembelajar yang lebih keren, jadi lebih intelektual. Dan jika adik-adik terus pengen kita share video dan tips yang lebih menarik lagi, teruslah komentar, like, subscribe channel ini, dan bagikan secara gratis. Semoga manfaatnya bisa tersebar lebih luas lagi. Terima kasih adik-adik semua.